Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Saya P.A. Rangkuti selaku Ketua Umum organisasi atau perkumpulan dari relawan bela negara untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, atau disingkat dengan Relawan Bela Negara Indonesia RBNI, mencoba menyampaikan suatu pendapat atau pemikiran secara berkesinambungan tentang upaya kita meraih Indonesia emas tahun 2045, 100 tahun NKRI dengan tema bela negara. Saya sudah tertarik dengan bela negara ini sejak saya masuk anggota resimen mahasiswa Mahawarman di Jawa Barat. Kemudian setelah alumni, saya juga aktif dalam organisasi alumni resimen Mahasiswa Indonesia. Di samping saya sebagai dosen tetap di Fakultas Teknologi Pertanian IPB, saya juga diperbantukan sebagai dosen mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan sejak lama. Artinya sejak mulai ada mata kuliah kewiraan tahun 70-an, tepatnya tahun 73 ya, sebagai realisasi dari surat kerjasama, surat keputusan bersama ya, antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pertahanan Keamanan waktu itu, tahun 73. Kemudian saya salah satu dosen yang ikut kursus khusus untuk ini di Lemhanas tahun 76. Kemudian ya sampai sekarang saya masih dosen PPKN walaupun sudah pensiun ya. Kemudian ketika Dewan Ketahanan Nasional Wantanas menyusun konsep tentang modul bela negara yang terdiri pada 2 buku, yaitu modul pertama konsepsi dasar bela negara dan kedua adalah konsepsi implementasi bela negara. Saya diajak untuk ikut sebagai kehormatan ya, saya anggap itu satu bukan hanya kesempatan tapi kehormatan. Dan pada saat itu juga sekaligus kami banyak ya yang ikut serta terlibat dan diangkat atau dikukuhkan sebagai anggota wisesa utama bela negara oleh Wantanas waktu itu. Pengalaman dan pengetahuan selama ini saya ingin berbagi kepada masyarakat, khususnya pada generasi penerus. Barangkali ada manfaatnya dalam rangka kita mendorong, menggelorakan, menumbuhkan kesadaran bela negara dan juga karakter bela negara yang menjadi suatu kekuatan kita untuk mampu untuk dapat bergerak sebagai gerakan masyarakat mewujudkan cita-cita kita, cita-cita nasional bangsa Indonesia. Para pemerhati yang saya hormati, dalam suasana COVID-19 ya, yang masih merajalela saat ini di berbagai pelosok dunia termasuk di kita di Indonesia, sudah memang sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena menyangkut tidak hanya masalah kesehatan, tetapi juga sudah jiwa, termasuk juga ekonomi, perekonomian, ya, sudah sangat terganggu, bahkan sudah berbahaya kalau kita tidak melakukan upaya secara bersama. Dan ini adalah tentu dalam rangka bela negara, karena sudah menyangkut kepada kepentingan nasional. Kemudian tentu ya dalam kita menghadapi bahaya ini, menghadapi COVID-19 ini, kita tentu tidak boleh juga abai untuk mempersiapkan mempersiapkan diri atau terus melakukan pembangunan agar apa yang kita harapkan, khususnya Indonesia Emas tahun 2045 dapat terwujud. Ya. Nah, dalam rangka inilah saya kira kita harus terus mencoba untuk membangun kekuatan kita, membangun potensi masyarakat ini yang memiliki kesadaran bela negara
dan juga mempunyai karakter bela negara untuk sama-sama bergerak melakukan yang terbaik kepada bangsa dan negara ini. Sesungguhnya pemerintah dan tenaga medis yang sesuai profesinya sudah melakukan berbagai upaya, berbagai kebijakan untuk melawan COVID ini. Tapi tentu tanpa partisipasi daripada masyarakat tidak akan berhasil optimal. Oleh karena itu kita perlu secara bersama-sama untuk kerja keras, secara serius ikut serta untuk melaksanakan prokes kesehatan dan juga kebijakan lainnya sehingga COVID-19 ini cepat berlalu. Seperti kita sudah paham bahwa pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sudah mencanangkan adanya upaya untuk meraih Indonesia Emas tahun 2045 yang sudah disampaikan sejak tahun 2017, dan ini sudah juga dijelaskan kira-kira tahapannya kita lakukan untuk menuju ke sana. Ada 3 tahap ya. Tahap pertama Presiden mengatakan adalah pembangunan infrastruktur. Ini sangat penting dalam rangka kita meningkatkan daya saing untuk bisa kita mempercepat perkembangan ekonomi sekaligus daya tahan kita di dalam aspek ekonomi. Kemudian yang kedua adalah pengembangan pengolahan bahan-bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi, di mana selama ini kita pada umumnya adalah mengekspor bahan baku, bahan mentah. Sementara dalam proses pengolahan itu nilai tambah ada sangat besar. Jadi hanya dinikmati oleh para pedagang perantara, kemudian negara-negara tujuan. Kita ingin pada saat ini bangsa dan negara berupaya untuk merebut nilai tambah itu. Kemudian tahap yang ketiga adalah jasa, termasuk di dalamnya adalah pariwisata. Pariwisata ini adalah salah satu potensi yang sangat luar biasa di negara kita, karena memang sejak dahulu Indonesia sudah menjadi negara tujuan untuk mencari sesuatu yang sangat berharga, tidak hanya untuk produk-produk seperti hasil tanaman, hasil tambang, tapi juga ingin menikmati panorama yang indah, panorama yang sangat luar biasa, sangat berkhatulistiwa, dan juga menikmati melihat perkembangan seni budaya yang sangat beragam, sangat luar biasa. Kita mempunyai kekayaan dalam hal itu. Nah, dalam rangka menuju Indonesia Emas itu, Presiden juga sudah mengingatkan kita bahwa pada tahun 2030 sampai dengan 2035 akan ada satu bonus demografi, di mana pada saat itu sekitar 52% penduduk dengan usia produktif. Ini adalah satu potensi yang perlu kita kembangkan, perlu kita tumbuhkan suatu sikap karakter bela negara, sehingga betul-betul generasi penerus yang kita kenal dengan generasi milenial saat ini mampu untuk secara serius, secara bersama-sama dengan keras mencapai apa yang diharapkan pada tahun 2045, di mana mereka inilah sesungguhnya nanti akan berpesan dan manggung pada saat itu. Dari penjelasan apa yang saya sampaikan tadi, dapat diambil atau ditarik 2 kesimpulan. Pertama adalah setiap warga negara yang ikut serta melawan COVID-19 adalah dalam rangka bela negara. Kemudian yang kedua, untuk meraih Indonesia Emas tahun 2045, perlu segera menyiapkan konsep pembangunan sumber daya manusia, khususnya generasi muda, yang
mampu meraih, merebut, dan menerapkan teknologi secara tepat guna, dan mempunyai karakter bela negara. Jadi ini harus seiring, cerdas, hebat ya, kemudian juga mempunyai karakter bela negara, di mana IPTEK itu kita harapkan bermanfaat secara optimal untuk meraih Indonesia Emas tahun 2045. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.